Ketika Nabi diusir dari Mekah, jalan kaki ke Madinah, yang ngusir bukan orang lain, yang ngusir pamannya sendiri, Abu Lahab, yang ngusir sepupu sekalinya, Abu Sufyan. Jalan kaki Nabi dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km, 11 hari perjalanan. Begitu sampai di Madinah, beliau kumpul seluruh sahabat, baik yang Ansor, orang penduduk asli Madinah, maupun yang muhajir, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ikut bersama Nabi. Jadi pendatang dan penduduk asli. Nabi kemudian naik mimbar lalu berpidato. Hari ini saya tidak naik mimbar. Kenapa? Kalau saya di atas mimbar, Pak, kepalaku saja kelihatan. Tidak enak karena saya pendek. Tidak enak ceramah saya begini, Pak. Maka saya tidak pakai mimbar, ya. Nabi kumpul sahabat, lalu beliau bertanya, saudara-saudara sekalian, mau kalian saya tunjukkan amalan, perbuatan, tingkah laku yang kalian kalau lakukan, kalian akan sukses, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Kira-kira kalau di sini masyarakat Wakatobi, Ustadz tanya, Bapak Ibu mau ndak sukses dunia akhirat? Pasti mau. Namanya sukses di akhirat, selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maksudnya apa? Di dunia dia Kapolres, di dunia dia Dandim, dan di akhirat juga pun masuk surga. Itu namanya selamat dunia akhirat. Turun jabatannya. Di dunia dia orang kaya, di dunia dia anggota DPR, sampai di akhirat masuk neraka. Ini namanya hebat di dunia, sengsara di akhirat. Yang Nabi tawarkan, kalian sukses di dunia dan insya Allah berjaya di akhirat. Pasti jawabannya mau. Nih 5 resepnya, 5 saja resepnya. Lebih susah jadi caleg. Apa resepnya kata Nabi? 1, kalian Wakatobi penduduknya, Wanci dan sekitarnya, kalian kalau mau sukses kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan, belajarlah kalian. Begitu pentingnya kita ini ilmu pengetahuan. Ayat pertama turun dalam Islam bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi ayat pertama turun, Iqra, baca. Artinya anggota polisi mau sukses, belajar. Anggota tentara mau sukses, belajar. Pegawai negeri mau sukses, belajar. Dengan cara apa? Sekolah lagi. Apalagi adik-adik, jadi jangan pengangguran. Kalau kalian pengangguran, maka kalau bapaknya petani, anaknya juga pengangguran, maka kalian juga nanti akan jadi petani yang tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup kalian. Belajar. Ustadz, saya miskin Ustadz, orang tuaku miskin, orang tuamu miskin, tapi Tuhan kita, Allah kita maha kaya. Saya kalau lihat orang tua saya, tidak mungkin bisa tinggi sekolah saya. Kalau lihat bapak saya, tidak mungkin saya tinggi sekolah-sekolah. Kenapa? Bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja, bukan sawah pribadi. Sawahnya orang dia kerja. Masuk 10 karung, 9 karung punya yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Berapa bersaudara kami? 14 bersaudara. Kenapa kaget? Bagus itu kalau 14. Daripada cuma 2, 1 ditangkap, 1 digigit anjing gila, habis. Kalau 14, 1 ditangkap, masih ada 13. 1 tenggelam, masih ada 12. Masya Allah. 1 kesetrum, masih ada 10. Coba. Kalau lihat pekerjaan bapak saya, tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi selalu dia bilang bapakku, ambokmu kasiasi, tapi pungalah ta'ala sogi. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya.
Mana buktinya? Ada ndak di sini mati kelaparan? Ada di sini mati kelaparan? Tidak ada. Berarti tidak usah cemas. Allah Maha Kaya. Sekolahkan anaknya Pak Ketua DPR, bikinlah peraturan, bikin perda yang membuat anak-anak miskin Wakatobi bisa dapat beasiswa, mereka yang cerdas-cerdas. Anggota DPR bikinlah aturan yang bisa membuat masyarakat kita Wakatobi cerdas. Kalau sumber daya alam kita miskin, saya dari bandara sampai sini saya bilang bagaimana orang bisa usaha di sini? Kiri kanan batu karang. Beda di Sulawesi Selatan, sumber daya alamnya bagus. Beda di Morowali, sumber daya alamnya baik. Beda di Kendari, sumber daya alamnya bagus. Di Wakatobi agak susah. Tapi wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Ada sumber apa? Kalau kita tidak punya sumber daya alam, maka sumber daya manusianya yang kita tempa. Gimana caranya? Cari anak-anak orang kaya Wakatobi, sekolahkan, kasih beasiswa, remaja masjid, cari yang cerdas, kirim dia sekolah, pulang kampung, bangun kampung. Ini tidak. Oh, ibadah bisa salah-salah tanpa ilmu. Hidup bisa sengsara tanpa ilmu. Hidup bisa susah tanpa ilmu. Contoh, ada yang tanya saya ceramah begini, bapak-bapak, kalau Ramadan yang tidak boleh berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, tidak boleh. Kalau bapak berhubungan suami istri di siang hari, maka bapak denda puasa 60 hari berturut-turut. Itu kalau siang. Kalau maghrib sampai subuh boleh, biar berapa kali, semampumu. Setelah ceramah begini, tiba-tiba ada datang bapak-bapak, kira-kira usianya 30 tahun. Dia bilang, Ustaz, serius gitu tadi? Iya. Boleh kalau siang, Ustaz? Tidak boleh. Malam? Malam boleh. Masa boleh malam, Ustaz? Boleh. Halal. Halal. Dia bilang, astagfirullah, Ustaz, saya sudah 3 tahun, biar malam tidak juga. Aku bilang, kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Ada lagi anak-anak SMA datang bertanya. Anak-anak SMA, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau puasa tiba-tiba siang kita tidur siang mimpi basah? Sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung pergi mandi, selesai itu lanjutkan puasamu. Kalau mimpi basah, kalau kreatif sendiri batal. Coba. Ada lagi yang tanya, Ustaz, kalau Ramadan tiba-tiba kita berhubungan suami istri, apakah langsung mandi? Subuh mandi kalau sebelum makan sahur. Kalau kalian makan sahur jam 2, berarti mandi setengah 2. Salah. Jadi kapan, Ustaz? Terakhir. Maksudnya apa? Bayangkan, sudah buka sepi rumah. Begitu, masak mandi lagi, langsung mandi. Sekalinya pulang taraweh, begitu lagi sama istrinya, mandi lagi. Begitu tengah malam, begitu lagi, mandi lagi. Makan sahur, sebelum makan sahur, begitu lagi, mandi lagi. 4 kali mandi satu malam, mesek kok. Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Terakhir pir. Yang tadinya Ustaz sudah begitu tidak wajib mandi, wudhu saja, cuci elena beliau. Sudah tidur, bangun begitu lagi, tidak usah mandi. Kapan mandi? Nanti mau sholat subuh baru mandi. Baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Ada lagi orang sholat begini. Saya lihat sholat begini, Pak. Takbirnya Allah.
Dia begini takbir. Ada juga begini. Ada juga begini. Wah, macam-macam takbirnya. Saya pergi tanya, apa itu yang begini? Dia bilang, saya tulis Allah. Oh iya, masuk akal. Saya bilang, mana dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku jujur ajar, Pak. Nenekmu Nabi. Ini juga bisa saya artikan 3-0. Itulah pentingnya ibadah. Ada juga orang sholat, pentingnya ilmu. Ada orang sholat, di sampingnya ada dia kasih begini tangannya. Goyang-goyang begini. Ini anak muda di sampingnya, dia lihat, ini orang tua goyang tangan. Wah, dia lebih kencang. Ditanya, kenapa kau lebih kencang? Nah bilang, itu kan sudah tua, lobek Ustaz. Kalau saya purcasa, salah kok. Ayo, ada lagi sholat berjamaah. Allahu Akbar. Imam sudah baca surat pendek. 9. Waladhdallin. Amin. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia baru masuk. Allahu Akbar. Baru dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Allahu Akbar. Imam sudah Allahu Akbar. Maka orang ini ketinggalan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia membaca yang sunnah, sementara dia tidak baca Fatihah pada ada waktunya untuk baca Fatihah. Kalau terlambat begitu Ustaz, tidak usah baca doa kita, langsung baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah wajib, doa kita sunnah. Fikih, kalau sunnah ketemu wajib, gugur sunnahnya, wajibnya dulu laksanakan. Baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Ayo. Jelas. Belajar. Masya Allah. Ayat pertama turun, Iqra, bacalah tentang ilmu kepolisian supaya kalian cepat jadi jenderal. Bacalah ilmu tentang pertahanan negara supaya kalian bisa jadi kasat secepatnya. Bacalah tentang ilmu bumi supaya kalian menjadi insinyur geologi. Baca tentang pertanian supaya kalian jadi sarjana pertanian yang handal. Sudah itu kembali kau ke Wakatobi, bangun kau punya kampung. Belajar. Alhamdulillah, orang yang belajar dengan baik, dia tekuni ilmunya, Allah janji. Polisi yang belajar dengan baik, tentara yang belajar dengan baik, ASN yang belajar dengan baik, Allah janji. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Coba. Mana buktinya? Bapak-bapak polisi yang tamatang SMA ya putar-putar saja di sini, Pak. Di Wakatobi saja putar-putar, pangkat paling tinggi ke Polsek. Tapi kalau bapak sekolah, naik sekolah terus, insya Allah bisa jadi Kapolres. Allah angkat derajatnya. Kalau Kapolres, di depan kau duduk, bos. Kalau kau satu di belakang kau jaga motor. Ya ketawa, saya serius ini. Coba. Iya. Mana lagi contohnya? Das Atlatif. Coba, biar saya terlambat di depan Ustaz. Apa bagiannya? Coba lihat kuenya. Pilihan kelas 1, Pak. Bapak yang tidak Ustaz, ya kotak-kotak satu isinya. Itu sudah Allah buktikan. Allah angkat derajatmu. Kalau kau punya ilmu, Allah angkat derajatmu. Imam Ali karamallahu wajah, sahabat Nabi yang paling cerdas. 4 sahabat Nabi, Nabi jelaskan Ali bin Abi Thalib sahabat saya paling cerdas. Paling cerdas memang. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan sebuah pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali? Ibu-ibu, kalau saya tanya Ki, ibu-ibu, saya sodorkan Ki iPhone X dengan kitab Durratun Nasihin. Pilih mana, Bu?
pilih kitab.